Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 6, SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Di sini saya ingin menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar karya Mary Riana dengan pengarang Albertin Endah, penerbit Gramedia Pustaka Utama, dengan cetakan kedua pada bulan Oktober tahun 2011. Jumlah halamannya 362 halaman. Hasil analisis saya. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Biografi Albertin Endah. R.R. Albertin Endah Kusumawardhani Sutoyo atau lebih dikenal dengan Albertin Endah merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis yang memulai menerbitkan karyanya pada tahun 1993 sampai sekarang. Albertin Endah dilahirkan di kota Bandung, Jawa Barat, dan dibesarkan di Depok. Ia mulai tertarik pada dunia menulis saat masih belia, dan memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikannya di sastra Belanda, Universitas Indonesia. Albertin bekerja untuk pertama kalinya pada majalah Hidup pada tahun 1993. Pada tahun 1996, ia kemudian melanjutkan karirnya di majalah Wanita Femina. Kondisi psikologis. Hidup itu meminta untuk belajar, mengapresiasi atas apa yang ada di depan kita. Untuk itu saya fokus pada karir dan saya memutuskan diri sebagai penulis lepas. Banyak hal baru didapat saat Albertin menekuni profesi sebagai seorang penulis sekaligus jurnalis. Satu demi satu pengalaman terbaik para tokoh dijadikan referensi untuk memperkaya kemampuan dalam mengarungi kehidupan. Yang ketiga ada kepengarangan. Selain tetap menerima tawaran sebagai penulis biografi, ia juga menulis novel Jangan Beri Aku Narkoba pada tahun 2004 yang membuahkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas upayanya memberantas penggunaan narkoba dan penghargaan dari Adikarya Awards tahun 2005 untuk kategori novel remaja. Novel berjudul Mimpi Sejuta Dolar pada tahun 2011 yang bukunya laris manis. Menulis sosok orang lain membuatnya sadar bahwa setiap orang yang sukses juga punya masalah, tapi mereka bisa melalui itu semua dalam perjuangan yang setimpal. Yang keempat ada aliran sastra dari Albertin Endah. Aliran sastranya realisme. Tantangan menulis yaitu bagaimana tokoh bercerita tanpa ada tekanan. Kalau kita pintar nanya terus dijawab, semua orang bisa. Tetapi di sini bagaimana narasumber ini memiliki semangat untuk menceritakan kisahnya. Kisah harus bisa dipercaya, kisah harus meyakinkan, untuk itu butuh pengetahuan. Kita lanjut ke sinopsis buku. Mary Riana memiliki sebuah mimpi yang sama dengan apa yang dimimpikan oleh orang lain, yaitu sukses. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Mary bisa dikatakan lebih gigih dibandingkan orang lain, dengan penuh rintangan tentunya. Saat ini Mary Riana menjadi seorang motivator internasional di lingkup Asia dan Indonesia tentunya. Mary Riana sukses pula di negeri tetangga yaitu Singapura. Mary Riana lahir di keluarga sederhana. Ayah Mary adalah seorang pembisnis dan ibu Mary adalah ibu rumah tangga. Mary adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Perjalanan hidup Mary di Singapura berawal terjadi ketika kerusuhan besar di Jakarta pada tahun 1998 karena tragedi Trisakti. Kita masuk ke analisis unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dalam novel Mimpi Sejuta Dolar adalah perjuangan hidup. Dalam buku ini diceritakan perjuangan menuju sukses seorang Mary Riana yang kini menjadi motivator perempuan nomor 1 di Asia Tenggara dari Jakarta hingga Singapura. Kita masuk ke struktur dari novel Mimpi Sejuta Dolar. Yang pertama ada orientasi. Kisahku dimulai tahun 1998 saat krisis moneter mengguncang perekonomian Asia. Saat itu aku baru saja lulus dari SMA Santa Ursula dan memiliki cita-cita untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti. Tapi keinginanku gagal karena tragedi 1998. Pada saat itu Indonesia bukanlah tempat yang aman untuk seorang gadis muda sepertiku.
karena kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi keluargaku tidak memiliki banyak pilihan selain mengirimku ke Singapura. Tahap komplikasi. Aku menghadapi kesulitan dana karena saat itu usaha orang tuaku tidak berjalan dengan baik. Bahkan keluargaku sampai harus meminjam dana beasiswa sebesar $40.000 Singapura dari Development Bank of Singapore. Dana ini harus dilunasi setelah aku lulus kuliah dan bekerja. Tahap klimaks. Bisnis jual beli saham yang dijalani aku dan Alfa pun harus menelan kerugian sehingga $10.000 Singapura atau sekitar 70 juta rupiah jika dirupiahkan. Kegagalan demi kegagalan datang bergantian dalam kehidupanku. Namun Alfa selalu mengingatkanku untuk bisa berpikir positif dan mengambil pelajaran. Tahap anti klimaks. Akhirnya aku berhasil meraih $1 juta Singapura pada usia 26 tahun. Tidak hanya itu, aku juga berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi dari perusahaan tempatku bekerja. Di antaranya Star Club President, Top Rookie Consultant of the Year Award, Top Management of the Year Award, dan Agency Development Award. Selain itu, tahun 2006, aku dianugerahi Nanyang Outstanding Young Alumni Award oleh Rektor MTU. Pada tahun 2008, aku juga mendapatkan Spirit of Enterprise Award sebagai seorang pengusaha bisnis paling sukses di Singapura. Kerja kerasku telah membuahkan hasil. Tahap resolusi. Akhirnya aku menikah dengan Alfa pada tahun 2004. Kami berdua lalu menjalankan perusahaan konsultan keuangan yang mengorganisasikan banyak tenaga. Aku berhasil meraih $1 juta Singapura pada usia 26 tahun. Tahap koda. Kesulitan dalam berbagai bentuk bukanlah alasan untuk aku mundur dari perjuangan meraih cita-cita. Jangan menyerah saat menghadapi kegagalan. Selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil darinya. Masa muda adalah momen untuk bekerja keras, agar masa tua bisa tenang dan bahagia. Saat kebahagiaan dan kesuksesan telah diraih, maka syukurilah. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Mary Riana yang berwatak gigih. Mary Riana adalah wanita yang pantang menyerah dan sangat pandai memanfaatkan waktu, mampu bekerja keras, memiliki sifat inisiatif, dan aktif melakukan hal apapun. Penokohan digambarkan langsung oleh pengarang dengan teknik analitik. Yang kedua ada Alfa yang berwatak baik hati, penggila buku, dan pemikir. Selalu menemani dan membantu Mary kemanapun berada. Selalu menyemangatkan Mary untuk sukses mendapatkan pekerjaan. Kamu hebat Mary, jika kamu punya keberanian dan kekuatan untuk bisa bertahan, aku yakin kamu juga mempunyai kekuatan dahsyat untuk merubah nasib. Pada halaman 84, novel Mimpi $1 Juta. Penokohan ini digambarkan langsung melalui jalan pikiran tokoh lain, yaitu Alfa. Alfa menggambarkan sosok Mary yang sangat berani mengambil keputusan dan mempunyai kekuatan untuk merubah nasibnya sendiri pada saat itu dengan teknik dramatik. Yang ketiga ada Irene, merupakan sahabat Mary yang berwatak baik hati. Mer, tinggal di asrama bareng aku aja ya Mer. Masalah biaya, biar aku yang menanggung kok. Kamu kan sahabat aku, mana mungkin aku tega membiarkan kamu berkeliaran di sini sendirian. Terima kasih ya Ren, maaf juga tadi ngerepotin kamu. Kamu emang sahabat terbaikku. Penokohan tersebut melalui dialog antar tokoh dengan teknik dramatik, di mana Irene ini menawarkan tempat tinggal untuk Mary saat dia pergi ke Singapura. Kemudian ada Linda Sanian atau ibu dari Mary Riana yang berwatak penyayang. Sudahlah Ria, Mama malu dan sedih. Kenapa kamu tidak bekerja kantoran saja, jadi karyawan?
Jangan jadi sales asuransi, sehingga kita tidak perlu dipermalukan seperti ini sambil memeluk Mary. Penokohan ini melalui tindakan tokoh, di mana ibunya Mary ini memeluk si Mary Riana sambil menasehati Mary karena ibunya Mary Riana ini sangat sayang dengan Mary. Nah, penggambaran tokoh si ibunya Mary Riana ini menggunakan teknik dramatik melalui tindakan tokoh. Kemudian ada latar tempat atau latar yang terjadi atau latar yang digambarkan pada saat di novel Mimpi Sejuta Dolar. Aku melanjutkan pendidikan di Nanyang Technological University, Singapura, bertepatan saat aku lulus dari salah satu SMU di Indonesia pada tahun 1998. Nah, kita tahu di sini latar tempatnya berarti di Nanyang Technological University, Singapura. Suasana. Yang kedua ada suasana. Suasana ini dikutip dari kutipan berikut. Keadaan mencekam tahun 1998 di Jakarta membuat aku sedih saat aku harus berpisah dengan keluarga. Kondisi sulit saat harus bertahan hidup di Singapura, di mana kondisi ini menggambarkan keadaan yang sangat mencekam dan perasaan sedih seorang tokoh utama, yaitu Mary Riana sendiri yang harus berpisah oleh keluarganya karena dia harus diasingkan ke Singapura. Kemudian ada latar waktu. Kisahku dimulai tahun 1998 saat krisis moneter mengguncang perekonomian Asia. Saat itu aku baru saja lulus dari SMA Santa Ursula dan memiliki cita-cita untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti. Kita tahu latar waktunya di sini menunjukkan tahun 1998. Pada tahun 1998 ini dikisahkan bahwa krisis moneter itu terjadi dan si Mary ini baru lulus dari SMA Santa Ursula dan dia punya cita-cita untuk berkuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Mimpi Sejuta Dolar ini ada dua, yaitu sudut pandang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang pertama pelaku utama dikutip dari kutipan berikut. Ya, aku mengingat itu dengan jelas, bagaimana aku selalu mengendap dalam kesunyian lorong ini, mendekati keran, memutarnya perlahan, dan menyorongkan mulutku ke sana. Kureguk air segar itu karena aku tidak punya cukup uang untuk membeli air mineral sekalipun. Aku mendekati tap water itu, menyentuhnya perlahan. Benda ini yang membantuku bertahan di kampus ini. Pada halaman 6, novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Yang kedua ada sudut pandang orang kedua. Kamu hebat, Mary. Jika kamu punya keberanian dan kekuatan untuk bisa bertahan, aku yakin kamu juga mempunyai kekuatan dahsyat untuk mengubah nasib. Pada halaman 84, novel Mimpi Sejuta Dolar. Kemudian ada amanat. Pada novel Mimpi Sejuta Dolar, ada amanat yang tersirat dan ada amanat yang tersurat. Amanat yang tersurat dikutip dari kutipan berikut. Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk review naik ke fase berikutnya. Yang mana arti dari amanat tersurat ini, kita diharuskan untuk belajar dari permasalahan yang sebelumnya untuk bisa berkembang di masa yang akan datang atau menghadapi masalah yang baru. Kemudian ada amanat tersirat. Masa muda adalah momen untuk bekerja keras agar masa tua Anda bisa tenang dan bahagia. Yang kedua ada jangan menyerah saat menghadapi kegagalan. Selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil darinya. Yang ketiga, impian setinggi apapun harus dimulai dari bawah. Jangan pernah membayangkan ada jalan pintas untuk meraih kesuksesan.
Kemudian kita analisis unsur ekstrinsiknya, pertama dari nilai sosial. Kamu bukan gadis biasa, kamu luar biasa Mary. Jangan pernah takut pada hari esok. Jika kamu bisa memenangkan hari ini dengan semangatmu yang luar biasa, kamu bisa menggali banyak ide untuk memecahkan masalah finansialmu. Yang kedua ada nilai moral. Kamu orang yang bersemangat Mary, sangat cocok bekerja di sini, yang berkaitan dengan target. Ada mesin di tubuhmu yang selalu memiliki obsesi untuk bisa meraih pencapaian lebih baik dari waktu ke waktu. Di sini terdapat nilai moralnya, yaitu Mary orang yang sangat bersemangat, orang yang gigih, sangat mengajarkan kita untuk terus bersemangat, gigih, dan memiliki target di setiap waktunya agar meraih pencapaian. Kemudian ada nilai budaya. Aku pernah berpikir tentang Singapura dan peraturannya dulu. Ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, pernah ku baca berita koran tentang seorang warga asing yang harus menerima hukuman cambuk rotan karena mengotori dinding dengan cat. Berita itu sempat membuatku bergidik. Mencoret-coret dinding adalah salah satu kegemaran anak kecil. Belum lagi cerita-cerita tentang betapa disiplin dan teraturnya orang Singapura. Kita tahu di sini nilai budayanya gimana. Di sini negara Singapura mempunyai budaya dilarang untuk mencoret-coret tembok dan dia sangat menerapkan artinya kebersihan dan keindahan. Kemudian ada nilai agama pada kutipan berikut. Ya Tuhan, tolong jaga Mary agar dia baik-baik saja di sana dan menjadi orang yang sukses. Kita lanjut ke latar belakang masyarakat. Yang pertama ada kondisi sosial. Mary Riana menceritakan mengenai masa kecilnya di mana dia awalnya sangat bersyukur dengan kehidupan dia, di mana saat itu tinggal di daerah Jakarta Utara. Dia diberi nama Mary yang artinya gembira dan Riana yang artinya riang. Yang artinya jika digabungkan adalah perempuan yang selalu tersenyum dan riang. Keluarganya sangat menyayanginya. Ayahnya merupakan profesional di bidang elektronika, namun karena dijegal oleh orang yang tidak suka, akhirnya keadaan ekonominya menyusut. Maka Mary harus berpindah ke rumah yang lebih kecil di daerah Jakarta Timur. Namun di sana rasa kekeluargaannya sangat tinggi, di mana tidak ada rasisme, semua penduduk hidup dengan harmonis. Yang kedua ada kondisi politik. Dengan biaya hidup yang tinggi di Singapura, maka Mary sangat putus asa, namun berusaha tegar dan tidak mau membebani orang tuanya dengan memberi kabar yang buruk. Mary Riana yang baru saja lulus dari SMA terpaksa mengungsi ke negara tetangga, Singapura, karena kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang sedang tidak stabil pada tahun 1998. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Akhirnya karena keadaan ekonomi, maka Mary harus berpindah ke rumah yang lebih kecil di daerah Jakarta Timur saat usianya menginjak 20 tahun. Mary Riana mempunyai mimpi. Dia ingin sebelum berusia 30 tahun sudah mendapatkan kebebasan finansial. Mimpi itu terwujud. Hanya setahun setelah dia bekerja, tepatnya di usia 23 tahun, Mary sudah berpenghasilan 220 ribu dolar Singapura. Kira-kira sekitar 1,5 miliar dengan nilai tukar saat ini. Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 2004, dia mendirikan perusahaan. Mary Riana banyak diberitakan di media massa Singapura sebagai miliarder di usia muda. Yang keempat ada kondisi ideologi. Terdapat pada kutipan berikut. Saya berpikir untuk membuat resolusi ketika ulang tahun saya ke-20. Saya harus punya kebebasan finansial sebelum usia 30. Dengan kata lain, harus jadi orang sukses. The lowest point in my life membuat saya ingin mewujudkan mimpi tersebut. Meski sudah ada mimpi dan didukung semangat, Mary belum bisa menentukan cara mewujudkannya. Pikirannya baru terbuka setelah magang di perusahaan produsen semikonduktor.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Novel Mimpi Sejuta Dolar ini bertujuan untuk mendidik yang sifatnya deskriptif, normatif, karena novel ini bisa dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia melalui praktik pendidikan untuk melihat apakah orang itu memiliki sifat gigih, rajin, malas, disiplin, atau yang lainnya. Nilai-nilai novel ini diperoleh tidak hanya dari praktik saja, melainkan pengalaman mendapatkan pendidikan dan normatif dari norma masyarakat. Pada novel Mimpi Sejuta Dolar, kita diajarkan untuk mencari pendidikan setinggi-tingginya secara mandiri dan melatih mental kita juga. Selain itu, kita harus tetap bekerja keras untuk mengejar pendidikan tanpa ada kata putus asa. Sekian hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.